Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Untung Setiabudi, asal dari SMK Giripuro Sumbyo. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi untuk peer teaching PPG dalam jabatan angkatan 1. Ya, mari kita mulai untuk materi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia pada anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak Guru. Baik Ya. Pak Guru. Pak Ya, Guru sehat. alhamdulillah ya. Kalian sehat semuanya, Pak Guru jadi ikut senang ya. Terus untuk sebelum memulai pelajaran, salah satu silahkan memimpin berdoa. Kira-kira siapa ini ya yang mau memimpin berdoa? Bu Susi atau Pak Fatul Muin atau Mas Fatul Muin? Siapa? Sebelum kelas ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Memori selesai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Fatul Muin sudah memimpin temannya untuk ikut berdoa ya. Selanjutnya, adakah yang belum masuk dalam pembelajaran hari ini? Ini belum kelihatan siapa ya, Pak Kelik belum kelihatan itu ya. Pak, mungkin istirahatnya di luar Pak. Pak Abu, Pak Haji Andi ya di situ. Kahar belum. Pak Kahar ya. Oh belum. Ya, berarti masih ada yang belum berangkat ya. Oh, sebelum untuk absen, sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Guru harapkan kalian absen mata pelajaran. Silakan lihat pada link pada Google Meet yang pada bagian chatnya. Ya, Pak Guru kasihkan untuk link untuk masuk ke Google Classroom untuk absennya ya. Ya, silakan klik dan masuk ke absen itu. Terus kalian lakukan absen untuk pembelajaran hari ini untuk data Pak Guru ya. Ya. Udah ada yang absen? Ya, nanti sambil kegiatan nanti berjalan bolehlah umpamanya kalian absen di link berikut ini. Ya, sebelum masuk materi pada pertemuan kali ini, untuk pertemuan kali ini kita membahas yaitu Pak Guru tampilkan untuk presentasinya sebentar ya. Pak Guru akan mempresentasikan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah tampil apa belum ini anak-anak? Sudah Pak. Ya, untuk pembelajaran hari ini kalian kan udah kelas 3, ini kelas 3 yaitu kalau pada pelajaran yang terdahulu di kelas 2 yaitu merawat dan menerapkan untuk pemeliharaan karburator. Nah, di sini di kelas 3 diharapkan kalian satu yaitu dapat mendiagnosis sistem bahan bakar konvensional dan dapat melakukan perbaikan. Ya, untuk kompetensi dasar pengetahuannya mendiagnosis sistem bahan bakar bensin
konvensional. Jadi ini pengetahuannya. Terus yang kedua, kompetensi keterampilannya yaitu memperbaiki sistem bahan bakar. Jadi setelah kalian mendiagnosis, nanti kalian memperbaiki. Jadi ada dua kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Terus indikatornya yaitu untuk pengetahuan dimulai dari menganalisis gangguan, merumuskan penyebab masalah, kemudian mengevaluasi masalah kerusakan. Itu untuk pengetahuan. Untuk keterampilan, mungkin ada yang Mbak Susi, silakan sebutkan untuk keterampilan, silakan disebutkan di sini. Di mana Bu Susi? Pemeriksaan kerusakan sistem bahan bakar bensin konvensional gitu. Iya Pak, iya Mbak Susi, silakan dibaca untuk keterampilan shiftnya di sini. Slide-nya perlu dibesarkan kayaknya Pak. Oh, perlu dibesarkan ya, sebentar. Ya, silakan. Ya, untuk keterampilan pemeriksaan kerusakan sistem bahan bakar bensin konvensional. Ya. Terus melakukan tindakan perbaikan pada masalah kerusakan sistem bahan bakar bensin konvensional. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Mbak Susi ini. Terima kasih Pak. Ya. Terus untuk tujuan pembelajaran yaitu untuk gabungan dari tadi pengetahuan dan keterampilan, yaitu menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, melakukan pemeriksaan, dan melakukan tindakan perbaikan. Ya, itu untuk pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Mungkin ada sedikit dari Pak Guru, ada sedikit mengulang materi yang terdahulu pada kelas 2, yaitu menerapkan dan merawat sistem bahan bakar karburator. Sekarang Pak Guru mau tanya pada kalian. Pada Pak Kelik ini sudah hadir ya? Ini Pak, maaf Pak, baru bisa. Ya Pak Kelik, coba sebutkan komponen sistem bahan bakar pada karburator terdapat sistem apa saja. Silakan Pak Kelik. Mas Kelik silakan. Sistem pada karburator. Sistem kerja pada karburator. Di mana Pak? Pak Kelik? Ada kendala sinyal ini kelihatannya Pak Kelik ya? Sistem apa saja pada karburator? Silakan Pak Guru ingin tahu. Seberapa dalam kalian mempelajari pada kelas 2 kemarin? Sistem ini ya Pak ya. Halo Pak, sistemnya ya Pak ya. Ya, sistem kerjanya ada. Ya, kasih clue sedikit Pak Guru. Sistem pelampung. Ya, terus. Sistem stasioner. Oh iya, Bu Susi, terima kasih. Sistem stasioner. Sistem putaran lambat. Ya, untuk putaran lambat ya. Sistem kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi. Terus sistem tenaga Pak ya Pak ya. Ya, sistem tenaga atau sistem power. Pak. Ya. Yang lainnya lupa Ya, Pak. tepuk tangan untuk Pak Kelik ya. Terima kasih untuk Pak Kelik. Ini Pak, terima kasih Pak. Ya, itu memang pada karburator terdapat beberapa sistem. Jadi sistemnya di situ ada sistem stasioner. Untuk lebih jelasnya kita
sedikit penguatan untuk pembelajaran yang terdahulu, karena untuk mempelajari materi di sini kalian harus menguasai terlebih dahulu yaitu dasar-dasar dari karburator untuk perawatan dan pemeliharaan. Tidak bisa langsung masuk ke diagnosis tanpa mengetahui ini, ya. Sekarang kita lihat Pak Guru akan mempresentasikan cara kerja dari sistem karburator. Kalian perhatikan, setelah Pak Guru melakukan penguatan ini, silakan kalian nanti kita trouble-nya kita diagnosisnya kita mulai, ya. Udah kelihatan ini, Mas? Sudah Pak Guru. Ya, terima kasih. Sekarang kita lihat ini sistem bahan bakar dari karburator. Sistem bahan bakar dari karburator, di sini ada tangki, kemudian ada pompa bensin, di sini ada filter, ya. Untuk aliran bahan bakarnya dari tangki dihisap oleh pompa masuk ke pompa mekanik. Pompa mekanik ini digerakkan oleh cam, kemudian masuk ke filter. Terus untuk selanjutnya, setelah dari filter ini ada sistem stasioner. Nah, untuk sistem stasioner ini di sini aliran bahan bakar dari filter nanti masuk ke ruang pelampung. Nah, ruang pelampung di sini ada needle, ada pelampung untuk mengatur tinggi permukaan bahan bakar, ya. Pada saat stasioner, posisi throttle ini menutup. Di bawah terjadi kevakuman, aliran udara dari atas masuk ke air bladder. Karena terjadi kevakuman, bahan bakar ini terhisap dan udara secara bersamaan masuk ke pot stasioner. Untuk mengaturnya di sini pakai skrup idle, ya. Itu gambaran untuk cara kerja sistem stasioner. Untuk kecepatan lambat, ini aliran udaranya untuk slow potnya, throttle membuka sedikit. Jadi aliran udara nanti ada sebagian masuk ke bawah. Masuk ke bawah, membuka throttle sedikit, maka bahan bakar akan terbawa oleh aliran udara yang dari atas ke bawah ini. Nah, di sini yang dari stasioner tetap di sini tetap mengalir. Itu untuk sistem kecepatan lambat. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem kecepatan primer. Di sini primer. Untuk kecepatan primer di sini throttle membuka lebih lebar. Karena pengaruh pembukaan throttle yang lebar ini, kevakuman di bawah berkurang, maka aliran udara yang ke air bladder 1 dan 2 akan berkurang. Maka alirannya dari main jet ini akan masuk ke main nozzle utama. Itu untuk primer. Selanjutnya di sini ada sistem secondary. Jadi pada saat pedal gas diputar full penuh, RPM tinggi, itu perlu penambahan bahan bakar untuk menambah tenaga atau tenaga pada mesin engine. Di sini ada tambahan pada throttle yang sebelahnya, pada yang sekunder, itu untuk kecepatan sekunder, ya. Yuk, untuk kecepatan sekunder, ya. Ini kalian lihat aliran bahan bakarnya di sini, kalian lihat, ya. Karena
mungkin karena waktunya 30 menit ya. Jadi kita percepat saja untuk videonya. Udah ada gambaran untuk kalian gimana? Belum Pak, mungkin nanti bisa dipelajari lagi Pak di modulnya Bapak. Ya, untuk selanjutnya kita akan sebelum masuk ke tadi kan sudah kita mengulas sedikit pembelajaran untuk yang tahun lalu ya. Sekarang kita masuk ke pada trouble. Dari sistem tersebut biasanya pada bahan bakar kan kita sering mengalami trouble ya. Trouble pada kendaraan. Nah, di sini Pak Guru akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Ya, silakan kalian nanti masuk ke link yang Pak Guru bagikan di Google Meet ini pada Google Chat. Silakan dilihat pada Google Chat-nya, Google Meet yang chatnya itu di situ. Silakan kalian masuk ke Google Classroom dan kalian kerjakan LKPD untuk diskusi. Untuk permasalahannya Pak Guru akan memberikan 2 permasalahan. Untuk kelompok 1 nanti terdiri dari ya, kita lihat kelompok 1 yaitu Mas Klik, Bu Susi, Aji Kusumo, Basri, Subur Edi, dan Ivan Saputra. Ya, silakan kalian masuk ke Google Classroom-nya. Ya, Pak Guru akan mempresentasikan untuk cara masuknya. Ya, Google Classroom. Kalian lihat masuk ke kelas karburator. Ya, kalian masuk ke kelas karburator di sini. Di sini ada 2 isian. Yang pertama diskusi kelompok A. Di sini sudah ada nama-namanya untuk masing-masing kelompok, dan diskusi kelompok B, A dan B. Sini. Nanti hasil diskusinya silakan kalian tuangkan dalam sebuah dalam, kita lihat. Kalian komen di sini, nanti kalian masuk ke sini. Ya, sesuai kelompoknya. Nanti materi ini nanti dikumpulkan ke Pak Guru, ya. Sekarang kita coba untuk yang pertama di sini kelompok A, contohnya di sini. Jadi mesin di start, pedal gas ditekan dapat hidup, namun saat pedal ditekan mesin mati. Jadi di start, pedal ditekan, dapat hidup, namun mesin mati. Kira-kira kalau untuk kelompoknya di sini ada Susi, Klik, Aji, Basri, Subur Edi, dan Ivan ya. Ya, silakan masuk ke link ini. Kemudian kalian ketik di kolom komen di bawahnya. Kalian pendapat kalian pada kerusakan sistem bahan bakar ini ya. Itu tugas kalian kelompok A. Untuk kelompok B, kita lihat kelompok B. Ini untuk kelompok B, permasalahannya adalah gejala kerusakan mesin di start dapat hidup stasioner, namun saat pedal gas mulai ditekan, kemudian cenderung tersendat dan mati. Ya,
Nanti kalian kelompok B ini terdiri dari Pak Wahyudi, Fatul Muin, Kaharudin, Abu Bakar, dan Arif Budiarno ya. Silakan kalian isikan di kolom bawahnya. Untuk pertama kita bahas dulu yang kelompok A dulu. Ya, kelompok A. Kira-kira sekarang kita berikan presentasi. Udah ada gambaran untuk pembagian kelompoknya ya? Sudah Pak Guru. Sudah Pak. Ya, sekarang kita bahas yang kelompok A terlebih dahulu, yaitu mesin di start, pedal gas ditekan, dapat hidup. Ini satu ya, mesin di start, pedal gas ditekan, dapat hidup. Namun saat pedal gas dilepas, mesin cenderung mati. Silakan kelompok 1 untuk diskusi ya. Silakan Bu Susi Indrawati apa ya? Silakan pendapatnya untuk masalah apa gejala ini, masalahnya di mana? Silakan Bu Susi, kelompok A. Mesin di start, pedal gas ditekan, dapat hidup. Namun saat pedal gas dilepas, mesin mati. Kira-kira sistem apa itu ya? Yang lainnya? Pak Basri, mungkin ada pendapat masuk? Pak Edi? Atau dari kelompok lain ada yang mau memberi masukan, Pak Fatul Muin? Suplai bahan bakar telat mungkin Pak Untung. Oh ya, terima kasih. Suplai bahan bakar telat. Saluran Ya. stasioner macet Pak Guru. Oh ya, saluran stasioner macet. Ya. Terus yang lainnya lagi, silakan. Mungkin di saluran main jetnya Pak. Saluran main jet. Ya, tersumbat. Ya, tersumbat. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua untuk pendapatnya. Ya. Jadi pada kelompok 1 kurang lebihnya silakan Bu Susi, udah saya catatkan di sini hasil diskusi yang tadi, saluran stasioner tersumbat, kemudian main jetnya tersumbat. Silakan untuk yang presentasi Pak Klik ya. Jadi sudah saya tuangkan di sini. Pak Klik apa Pak Subur ini? Pak Subur aja Pak. Ya Pak Subur ya. Ya. Nanti saya presentasikan, saya tampilkan. Silakan presentasi di depan ya untuk ininya. Bentar ya Mas. Ya monggo Pak Subur, silakan presentasikan di depan untuk kerusakan sistem bahan bakarnya di sini. Kurang gede Pak. Besar. Kurang besar ya, saya besarkan lagi. Bentar. Bentar Mas ya. Udah kelihatan apa belum ini? Masih sama Pak. Tapi masih kecil. Ya. Ini Pak Guru. Udah kelihatan? Ya. Ya, silakan untuk hasil diskusi yang pertama
kalian presentasikan. Indikasinya yang pertama yaitu ketika mesin start, pedal gas ditekan dapat hidup, namun setelah pedal gas dilepas mesinnya mati. Berarti ini dapat disimpulkan karena suplai bahan bakarnya kurang lancar, Pak Guru. Ya. Tuh. Terus? Bisa jadi dari mindsetnya juga bisa. Nah, penanganannya kita harus bersih karburatornya, Pak Guru. Ya. Nah, kiranya cukup itu, Pak Guru. Oh ya, terima kasih untuk presentasinya untuk kelompok 1. Sekarang kita masuk ke kelompok 2 ya. Presentasi untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 di sini kerusakannya ya, kalian lihat, yaitu mesin di start dapat hidup, namun pedal gas ditekan lama cenderung tersendat kemudian mati ya. Mesin di start dapat hidup, tetapi saat pedal ditekan malah cenderung mati. Sekarang kelompok yang 2 yaitu kelompok B, Pak Wahyudi, Pak Fatul Muin, kemudian Kak Harudin sama Pak Krisoprasetyo ya. Kira-kira apa penyebab permasalahan tersebut? Mesin di start dapat hidup stasioner, tetapi setelah pedal gas ditekan malah cenderung mati. Silakan kelompok B yang mau berpendapat masukkan untuk diskusi kali ini. Pak Fatul Muin mungkin? Saya, Pak. Oh, Pak Abu Bakar, silakan Pak Abu. Mesin dapat hidup dengan baik, tetapi ketika pedal gas diinjak, maka yang kotor itu adalah saluran primer, Pak. Saluran primer. Ya, kecepatan tingginya. Kecepatan tinggi. Saluran sekundernya. Ya, saluran sekundernya kecepatan tinggi itu yang rusak, Pak. Ya. Yang kotor itu perlu disemprot pakai udara tekan. Mulai dari dalam dibongkar karburatornya, ladle valve semua, kemudian main jetnya, sekundernya maksudnya, terus venturi sekunder juga harus dibersihkan. Kalau ketika terjadi ciri-ciri seperti itu, Pak. Iya. Saluran sekundernya. Oke, begitu, Pak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih untuk Pak Abu Bakar, untuk aplaus untuk Pak Abu Bakar. Mungkin yang lainnya ada lagi untuk kelompok B, Pak Harudin, Pak Fatul Muin, Krisopras sama Pak Wahyudi. Ada lagi? Pak Fatul Muin mungkin? Tambahan, kalau kaitannya dengan mungkin sistem bahan bakar, sebenarnya iya tentang tadi yang disampaikan Mbak Abu, cuman mungkin kadang ada faktor lain, misalnya celah busi yang terlalu rapat, kemudian campuran bahan bakar yang terlalu kaya juga bisa membuat mati, Pak Guru. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk masukannya untuk Pak Fatul Muin. Sekarang kasih tepuk tangan untuk Pak Fatul Muin. Aplaus. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Terus untuk selanjutnya ada lagi? Ada lagi untuk kelompok B? Pak Harudin, gimana Pak Harudin, Mas Harudin? Ada pendapat? Mungkin Pak Guru kasih bantuan untuk ininya ya. Pak Guru presentasikan untuk sistem kerjanya pada kecepatan di atas. Kecepatan stasioner kan ada kecepatan lambat sama kecepatan primer. Jadi karena ini posisi pedalnya baru ditekan dalam pembukaan, kemungkinan besar di sini adalah primer. Ya. Sekarang kita buka untuk presentasikan.
Sudah kelihatan sini ya, Mas? Ya, sekarang kita lihat. Ya, pada saat pedal gas mulai ditekan di sini, pedal gas mulai ditekan. Pada saat stasioner kan posisinya nutup. Kalau pada saat mulai ditekan ini adalah yang cenderung untuk analisis yang tepat di sini adalah sistem bahan bakar untuk primer. Jadi kerusakannya di antara ini, antara main jet itu betul untuk dari abu bakar, main jet, antara main jet sama main nozzle-nya di sini kemungkinan tersumbat atau kemungkinan kevakuman atau perpak di sini terjadi kebocoran, jadi aliran dari atas ke bawah ini kurang. Kira-kira komponen apa saja yang ada pada sistem kecepatan primer? Pak Krisopras atau Pak Harudin, silakan. Silakan. Di sini sudah Pak Guru tampilkan untuk apa? Guru. Monggo Pak Harudin, komponennya apa saja di sini? Main jet mungkin Pak Guru. Ya, main jet. Ini primary main jet. Terus kemudian apa lagi? Air bladder, Pak Guru. Ya, air bladder. Untuk ya, jadi di situ kita ya. Air bladder primer. Ada lagi? Ya, mungkin itu sedikit gambaran untuk kerusakan pada sistem bahan bakar ya. Jadi kalian sudah paham. Sekarang kita mengambil kesimpulan untuk permasalahan 1 dan permasalahan yang kedua. Nanti Pak Guru harap kalian masuk ke link absen yang tadi saya Pak Guru kasihkan, kemudian kalian menyelesaikannya di LKPD-nya. Pak Guru kasihkan LKPD-nya di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan di situ. Jadi tugas dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang. Ya, itu tugas silakan dikumpulkan di situ. Untuk kesimpulan pertemuan kali ini kita simpulkan bahwa jika pedal gas ditekan, kemudian mesin hidup, kemudian pedal gas dilepas lagi kok terjadi mati, berdasarkan hasil diskusi kelompok 1 pertama tadi, berarti yang rusak adalah sistem stasioner. Dan juga ada sedikit tambahan dari Pak Guru, sistem idle. Ya, sistem idle. Terus untuk kesimpulan yang kelompok B yang tadi, pada saat pedal gas ditekan, kemudian mulai ditekan adalah yang bekerja adalah sistem primer. Maka kerusakan di situ yang menyebabkan mesin mati, ya kita berdasarkan sistem kerjanya yaitu sistem primer beserta komponen di dalamnya. Ya, itu gambaran tentang kerusakannya. Silakan untuk selanjutnya. Setelah kita mengambil kesimpulan, diharapkan kalian memahami bahwa untuk memperbaiki dibutuhkan semacam diagnosa. Diagnosa lebih dahulu untuk memperbaiki kerusakan, baru kita masuk ke tindakan perbaikan. Untuk selanjutnya, Pak Guru mempunyai soal post test ya. Jadi ada
soal post-test yang Pak Guru mau berikan sama kalian, silakan diselesaikan pada Google Classroom. Ya. Pak, kita presentasikan untuk ininya ya. Silakan dikerjakan pada Google Classroom, yaitu pada soal post-test. Sudah kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan. Ya, ini soal post-testnya Pak Guru kasihkan linknya. Silakan kalian kerjakan. Ini soal post-testnya. Silakan kalian isi, klik masuk ke linknya, kemudian kalian kerjakan soal post-testnya di sini. Nanti, ya di sini sudah banyak yang absen masuk ya. Ya, terima kasih sebelumnya untuk partisipasinya. Nah, sekarang kita kasihkan linknya. Nah, ini link untuk pengerjaan soal post-test. Ya, linknya silakan kalian kerjakan di situ, kemudian kalian kerjakan, nanti nilainya Pak Guru ada semacam penilaian, jadi evaluasi untuk pengerjaan diskusi, siapa yang aktif dan tidak aktif. Ya, nanti kemudian ada soal pengetahuan, di situ ada semacam soal post-test untuk kalian. Dari sekian pembelajaran hari ini, ya. Sebelum pembelajaran kita tutup, waktunya udah hampir habis ini apa ya? Apa sudah melewati ini ya? Sudah melewati Pak Guru. Oh ya. Sebelum pembelajaran kita tutup, Pak Guru akan mengingatkan untuk pembelajaran pada minggu depan, yaitu pembelajaran minggu depan kita masuk ke KD 16, yaitu sistem EVI, pemeliharaan diagnosis dan perbaikan sistem EVI. Jadi kita masuk ke pemeliharaan dan diagnosis sistem EVI. Terima kasih untuk partisipasi untuk anak-anakku sekalian. Jadi untuk pertemuan kali ini diharapkan kalian dapat mengambil kesimpulan untuk diagnosis sistem bahan bakar karburator dan perbaikannya. Jadi Pak Guru tunggu tugas LKPD-nya sama soal post-testnya. Sebelum kita tutup, silakan Mas Gelik untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Mas Gelik. Oke Pak, siap. Marilah teman-teman semuanya untuk menutup atau mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya. Beri salam ke Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya semuanya lesu lah ya. Apa terlalu banyak bicara Pak Guru ya, mungkin pada pembelajaran ini. Mohon maaf Pak Guru, umpamanya Pak Guru dalam pembelajaran kurang baik lah ya. Mungkin ada perbaikan dari Pak Guru untuk pertemuan yang akan datang. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.